Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika arhamin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatika wasi'ah wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina wa ba'anna. Ya hayyu bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, yang disayangi Allah, yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai sahabat, yang dicintai ulama dan aulia, yang dicintai umat. Umat semua suka orang ke masjid. Bila nampak orang ke masjid, orang suka melihatnya. Berarti ahlul masjid itu ahlul mahabbah. Orang yang ke masjid itu orang dicintai. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin sebelum subuh sudah berangkat ya. Salat subuhnya di Kota Lombok. Jam 7 sudah sampai di Panti. Itu perjalanannya ya. Alhamdulillah. Tadi malam pas Aisyah sudah sampai di sini dengan izin Allah. Kita lanjutkan tazkirah yang sudah 2-3 kali dibicarakan tentang kekayaan yang paling unggul. Orang semua pikirkan kekayaan. Semua orang mikirkan kekayaan. Tapi kadang-kadang dikejar yang kurang penting, ditinggalkannya yang penting. Kenapa? Salah pilih. Kenapa salah pilih? Mungkin tak pandai memilih. Nak memilih bisa ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana pilih ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Kalau orang sudah ada ilmu, yang baik dilihatnya tak baik, yang tak baik dilihatnya baik. Tengok ayat dalam surah Fatir ya. Tengok ayat dalam surah Fatir sebelum surah Yasin. Orang yang tak ada ilmu itu dimonopoli oleh setan iblis. Nauzubillah. Tengok ya. Halaman 435. Orang yang baik dilihatnya tak baik, yang tak baik dilihatnya baik. Kebalik. Neraca perkembangannya, pola berpikirnya meleset, menyalah. Ayat 8 surah Fatir. Bahaya ya. Bahaya kita hidup yang baik dilihat tak baik. Kemek itu baik, baca Quran itu baik, belajar itu baik. Adakah dipikirkannya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, pikir-pikirkanlah. Ayat 8 surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Subhanallah. Adakah Anda perhatikan insan-insan yang dihiaskan perkara yang jelek itu dirinya baik? Tidur waktu subuh baik, tidur dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Afaman zuyyina lahu su'u 'amali. Apakah tidak Anda perhatikan orang yang dihiasi perbuatan jelek, fara'ahu hasanah. Yang menghiasnya siapa? Tengok ayat 6. Tengok ayat 6.
Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh kalian. Jangan like dia, jangan follow dia. Jangan jadi follower. Dia mana tahu ya? Mana tahu dia follower setan? Kenapa? Yang jelek itu dianggap baik. Nauzubillah. Nauzubillah. Ayat 6. Jadi sebenarnya dari ayat 5 lagi Pak ya. 5, 6, 7, 8 turun. Semuanya satu surat tentang bahaya setan. Yang tak ke masjid itu mayoritasnya kecuali yang ada halangan ya. Itu dikontrol setan kehidupan. Dia tak tahu deh. Enak dulu. Tak tahu deh. Dan biasanya turun-turun. Dan mungkin 7 keturunan atau lebih. Dan 7 keturunan yang baik, yang tak baik, yang baik, yang tak baik, yang tak baik. Afaman zuina lahu su'an lagi. Tidakkah Anda perhatikan orang yang perbuatan jelek itu zuin, dihiasi. Yang jelek itu dihiasi. Fara'ahu sana lalu dilihatnya baik. Tidak mau diperingatkan, sesat mendengar peringatan. Diperingatkan ya, Qurannya peringatan. Nabi itu pemberi peringatan. Nabi itu mundzir. Nabi itu nazir. Nabi itu mubasyir. Dai, pendakwah. Mubasyir, pembuat berita gembira. Nazir, pembawa peringatan. Mundzir, pembawa peringatan. Kitab ini kitab peringatan. Nama saja Al-Zikr, zikr itu peringatan. Kalau tidak mau pada Quran, down. Nauzubillah. Afaman zina lahu su'an lagi fara'ahu hasana. Tidak ada perhatikan manusia-manusia yang dihiaskan perbuatan jelek itu tidak baik. Fa innallaha yudhillu man yasha. Tengok di sini. Allah itu menyesatkan orang yang dipilihnya. Wa yahdi man yasha. Allah itu beri hidayah pada orang yang dipilihnya. Ini dipilih baik, jadi baik saja. Ini dipilih tak baik, jadi tak baik. Masa negara komunitas yang banyak, pondok pesantren yang banyak buya, sembahyang subuhnya kosong. Mana buyanya? Mana pendidikan yang dibina sejak 1912? Pergi ke mana kamu? Tidak ada anak buah di masjid. Tidak ada guru buah di masjid. Allah itu menyesatkan orang yang dipilihnya. Wa yahdi man yasha, dan membimbing orang yang dipilih. Manusia itu ada dua, ada yang sesat, ada yang betul. Yang sesat itu kerja apa? Yang betul itu kerja apa? Yang betul itu dia mau menambah ilmu. Allah dekatkan dia dengan malaikat. Allah dekatkan dia dengan orang yang baik-baik. Lalu dia mau yang baik. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Tak usah risau dengan orang itu. Jangan dipikirkan, jangan dibeban pikiran. Innallaha alimun bima yasna'un. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Tahu Allah itu. Siapa yang datang subuh, siapa yang datang. Kalau konteksnya subuh ya. Jadi yang kita bicarakan tentang orang yang untung, yang merebut kekayaan yang hebat. Ada manusia mencari kekayaan yang temporary, sementara. Rumah akan didiaminya selagi dia hidup.
tidak punya rumah, tidak punya kereta, tidak punya mobil, tidak punya sawah dan ladang. Nah, ini yang 6 ini yang berguna sewaktu hidup dan sesudah mati. Kita sudah bicarakan satu kemarin ilmu nafi' dan bicarakan. Yang kedua al-amal saleh. Nah, yang ketiga kemarin qalbun salim, hati yang bersih dari gejala-gejala dosa, gejala-gejala kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, cinta dunia. Kebanyakan manusia yang memonopolinya cinta dunia. Alhamdulillah. Duit. Senang semuanya dipikirkan. Kalau pikir kasusnya sebut jadi tidak pernah pikir ya. Nah sekarang yang keempat, yang merupakan aset mahal yang patutnya dikejar, dicari, apa namanya? Suhbah salihah. Tidak ada orang pikir Pak. Mendekati orang yang saleh. Kalau kita masa kecil dulu di bawah apa? Jumpa kiai ini, buya ini, syekh ini, keliling super semua di bawah orang tua mendekati orang yang saleh. Orang-orang lain buat bonjo, di bonjo kan ada teman dulu, ini bonjo namanya dekat Katulistiwa. Aset yang keempat yang patut dikejar suhbah salihah, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Carilah di kemudian sana siapa yang Anda anggap saleh, dekati dia. Yang tak saleh jangan dijauhi, tapi jangan dekat sangat. Kalau kita mendekati orang yang saleh, kesalehannya akan melimpah sedikit sama kita. Kalau kita mendekati orang yang tak saleh, penyakitnya akan menular nanti sama kita. Makanya antara doa sahabat Nabi dulu, Allahumma yassir li jalisan salihah. Pendek Pak ya. Doa sahabat Nabi nak masuk masjid, di dalam masjid, ya Allah saya ingin mendekati insan-insan yang saleh. Karena orang insan yang saleh datang ke masjid, ingin mencari yang saleh di satu komunitas, pergilah ke masjid. Tidak duduk di rumah dia. Jadi faktor keempat yang mesti dikejar namanya suhbah salihah, mendekati orang yang saleh. Ada di hati kita orang yang saleh yang harus kita dekati. Apa yang perlu kita tanyakan sama dia, apa yang perlu kita minta sama dia. Orang saleh itu biasanya suka memberi, suka menolong, suka beride. Tidak diam ya. Banyak ilmunya tapi dia diam. Tidak saleh. Itu kata dalam hadis, setan yang bisu. Orang yang berilmu dia diam, asyaitanul akhras, setan si bisu. Jadi doa sahabat Nabi apa? Allahumma ya Allah, yassirli, mudahkan untukku jadi insan saleh, mendekati insan-insan yang saleh. Dalam Quran disebut di antara sesaran orang dalam neraka karena ada link dengan orang yang saleh. Tengok Pak ya, tengok surah Syu'ara. Di antara sesaran orang dalam neraka tidak ada link dengan orang yang saleh. Ayat berapa? Ayat 101. Surah Syu'ara halaman 371. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Pendek, tak sampai sebaris. Halaman 371
ayat 100-101 surah Asy-Syu'ara. Sesalan orang dalam neraka antara lain, gimana sesalannya? Tidak ada bersahabat orang yang saleh, orang yang baik-baik. Dia kenal, tapi tidak bersahabat. Tidak jabat bersahabat. Masih tanda ini ya, hanya kenal gitu saja lah. Subhanallah. Famanana min syafi'in, sialan gue ini. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolongnya dalam neraka. Orang saleh dia akan mencari sahabat-sahabat di dunia. Waktu orang saleh berangkat dari padang mahsyar ke jannah, ada pos-posan di sana, ada checkpoint. Pak, bapak jangan masuk dulu katanya. Ini dalam perjalanan ke surga dari padang mahsyar. Bapak stop dulu di sini, pastikan teman-teman yang bapak mau rekomend, mau sampaikan selamat, aman. Orang saleh, orang biasa, dia masuk surga, masuk. Orang saleh yang berilmu tidak. Ada checkpoint di sana. Pak, bapak jangan masuk dulu ya. Pastikan teman-teman yang bapak mau bantu semuanya aman. Oke. Udah beres, masuk lagi. Rupanya sampai dia di surga, ada lagi temannya yang tercicir, meringkuk dalam neraka. Ya Allah, saya ini mana enak saya duduk di surga. Ya Allah, teman saya itu seharusnya bersama saya di sini. Diperintahkanlah petugas di neraka mengeluarkan fulan keluar. Kamu mencari di surga, kamu diarahkan keluarlah orang ini. Melihat orang ini keluar, inilah ungkapan ahlun nar, famalana min syafi'in, sialan kami ini tidak ada yang membantu kami, wala sadiqin hamim, teman yang akrab yang kehilangan tidak ada. Ini tidak doa nabuan siap. Kenapa? Tidak kenal orang sama dia. Subhanallah. Ini dalam tafsirnya, dalam ulasan Imam Hasan Basri, ini keluhan ahlun nar waktu berada dalam neraka melihat orang-orang yang saleh yang mencari kawannya di surga, kawan-kawannya semua keluar dari neraka. Keluar. Fulan keluar. Masuk keluar. Kenapa dia tuh keluar? Ada orang yang carinya, orang saleh di surga. Jangan main-main Pak ya. Jangan main-main. Agama ini bukan nafsi-nafsi Pak. Kalau nafsi-nafsi main rumah saja lah. Udah. Saat ada azan, tidak usah sholat berjamaah, tidak usah ada tazkirah. Jadi kekayaan yang keempat dalam yang 6 tadi, as-suhbah as-salihah. Demikian ulama melihat. Nabi kenapa dia bisa hebat? Sahabat-sahabatnya semua orang saleh belaka. Kalau tidak ada sahabat Nabi saja berjuang. Mau hijrah saja perlu sahabat, perlu Abu Bakar. Bukan dia sendiri, bukan diterbangkan Jibril dari Mekah ke Madinah. Kalau mau buat begitu bisa, kenapa nggak bisa? Perlu sahabat. Nabi Isa terkenal dengan sahabatnya, Nabi Musa terkenal dengan sahabatnya. Bacalah cerita Nabi Musa dalam Quran, sahabat-sahabatnya. Bacalah cerita Nabi Isa, sahabat-sahabatnya. Baca cerita lain. Tengok Nabi Muhammad. Bila kita bersalawat ke atas Nabi, disunatkan mensalawatkan sahabatnya. Wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatnya penting.
Fama lana min syafi'in. Ini keluhan ahlun nar karena tidak ada orang yang mensyafaatkannya di neraka. Wala sadiqin hamim, karena tidak ada teman akrab yang saleh yang mencarinya. Subhanallah. Jadi di mana ada ulama terkenal ya, patutnya kita mendekatinya sehingga dia kenal kita sehat dan sejiwa dengannya. Kalau kita tak ada dia kehilangan, kalau dia tak ada kita kehilangan, kalau kita tak ada dia kehilangan. Nah, jadi nomor 4 tadi Pak ya, sumpah salihah namanya, banyak bicara dalam karya-karya ulama. Apa syarat-syaratnya, indikator yang orang mesti didekati? Ada lagi nanti. Sifat-sifat orang patut didekati itu apa sifat-sifatnya? Banyak dibicarakan oleh Al-Imam Ghazali, Al-Imam Ibnu Qudamah. Syarat-syarat orang yang syarat-syarat orang yang mesti didekati. Mungkin kita lanjutkan besok kalau banyak umur, kalau sahabat. Yang jelasnya kekayaan besar yang penting dicari. Ilmu nafi kita sudah belajar, amal saleh sudah belajar kemarin itu. Qalbun salim, hati yang sehat, selamat, bersih. Kenapa tak masjid? Hati tak bersih, tak layak datang ke rumah Allah. Yang hatinya bersih, dipanggil Allah, mendekatkan Allah ke rumahnya. Kenapa mau dengan ilmu? Ada tahap-tahap kebersihan hatinya. Kalau dia hatinya diisi oleh najis kekotoran, na'udzubillah, keonaran, mana mau dengan ilmu? Mana mau macam orang. Ini kalau saling yang ketiga, yang keempat sumpah salihah. Nanti ada lagi kelima dan keenam. Ini kata ulama, kekayaan yang seharusnya kita tersebut bukan kita hanya mencari uang ringgit saja, rupiah dan dolar saja, emas perak saja, itu ya juga. Tapi jangan lupa yang keenam inilah yang kita bawa mati, dan ini juga yang menyelamatkan kita hidup ini, dan ini juga menjadi contoh teladan bagi anak cucu kita. Oh ayah saya dulu, kakekmu dulunya. Menjadi contoh yang baik dalam kalangan keluarganya. Dia akan meninggalkan kenangan yang indah dan termasuk amal jariah, amal yang mengalir pahalanya setelah dia tidak ada lagi di atas